Chiang Kai-shek, pahlawan atau diktator? Hari ini Labirin Sejarah bakal bawa kamu mengulik kisah hidup Chiang Kai-shek dari seorang anak yang terobsesi masuk ke dunia militer sampai jadi pendiri Taiwan modern. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Di sebuah kota kecil bernama Shikow di Zhejiang tahun 1887, lahirlah seorang anak yang kelak namanya bakal besar di sejarah Tiongkok, Chiang Kai-shek. Keluarganya bukan bangsawan, tapi bisa dibilang tergolong cukup kaya untuk lingkungan kecilnya. Mereka hidup dari bisnis garam dan punya kedai arak yang cukup buat bikin kehidupan sehari-hari stabil di tengah kondisi dinasti Qing yang waktu itu lagi kropos. Dari situ, Chiang kecil bisa nikmatin pendidikan dasar dan tumbuh dengan nilai-nilai Konfusianisme yang kuat. Lingkungan kelas menengah, udara pegunungan, dan suasana perdagangan di sekitar rumahnya jadi warna pertama dalam hidupnya. Sejak kecil, hidupnya udah akrab sama cobaan. Ayahnya meninggal waktu Chiang masih sekitar 8 tahun. Ibunya Nyonya Wang yang religius dan sangat teguh harus nanggung beban keluarga sendirian. Dari ketabahan ibunya itulah, Chiang kecil belajar arti disiplin dan ketekunan. Situasi itu juga bikin Chiang ngeliat gimana ibunya berjuang demi menjaga nama baik keluarga, sekaligus membesarkan anak-anaknya. Dan dari pengalaman pahit itu, Chiang tumbuh dengan karakter keras, rasa tanggung jawab besar, dan keteguhan yang bikin dia nggak gampang tumbang. Waktu beranjak remaja, Chiang nggak nunjukin ketertarikan buat lanjutin bisnis keluarga. Minatnya justru tertuju sama dunia militer dan politik yang sedang bergejolak di Tiongkok. Nama-nama revolusioner kayak Sun Yat-sen ngasih inspirasi besar buat dia. Ide tentang Tiongkok yang kuat dan bebas dari dinasti Qing yang korup, nyalain api semangat dalam dirinya. Bagi Chiang muda, tentara bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi jadi jalan buat terlibat langsung dalam perubahan besar yang sedang dinanti. Langkah awal buat ngejar impiannya dimulai dengan masuk ke Akademi Militer Baoding sekitar tahun 1906 di umur 19 tahun. Sekolah ini emang bukan yang paling bergengsi, tapi cukup buat ngasih fondasi penting tentang kedisiplinan, strategi perang, dan pemahaman tentang struktur militer modern. Dari Baoding inilah perjalanan panjang menuju panggung besar politik dan militer Tiongkok mulai terbuka. Chiang ngerasa belajar militer di Tiongkok aja belum cukup, jadi dia mulai ngelirik Jepang sebagai destinasi selanjutnya. Waktu itu, Jepang jadi negara Asia paling keren yang baru aja ngalahin Rusia dan berhasil memodernisasi diri. Tahun 1907, setelah menyelesaikan pendidikan singkat di Akademi Militer Baoding, Chiang Kai-shek berangkat ke Tokyo. Di sana dia sekolah di Akademi Militer Shinbogakko, lalu lanjut ke sekolah kavaleri Takada. Gak cuma belajar strategi perang modern, dia juga dapat inspirasi dari Jepang soal disiplin ketat, loyalitas penuh, dan organisasi militer yang rapi yang bikin negara kecil itu sanggup ngalahin kekuatan Eropa. Dari situ Chiang mulai mikir, kalau Jepang bisa bangkit secepat itu, kenapa Tiongkok gak bisa? Dia pun makin yakin kalau negaranya harus segera lepas dari kekuasaan asing dan dinasti Qing yang emang udah rapuh. Nah, di Tokyo inilah Chiang ketemu sama tokoh yang bakal jadi panutannya di kemudian hari, Sun Yat-sen. Chiang yang waktu itu masih muda, keras kepala, tapi lagi cari arah, langsung kepincut sama gagasan besar Sun tentang 3 prinsip rakyat: nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Dari situ, semangat militernya ketemu tujuan politik yang jelas. Buat Chiang, Sun bukan cuma sosok panutan, tapi juga komandan revolusi yang layak dibela habis-habisan. Gak lama setelah itu, Chiang resmi gabung dengan Tong Menghui, yaitu organisasi revolusioner bawah tanah yang dipimpin Sun. Tahun 1908, dia udah ikut main di level serius, dengan nyelundupin senjata, nyebarin propaganda anti-Qing, sampai ikut ngerencanain aksi militer. Tahun 1911, meledaklah pemberontakan Wuchang yang bikin dinasti Qing goyang. Chiang Kai-shek langsung pulang dari Jepang dan bergabung dengan pasukan revolusioner di Shanghai. Di Zhejiang, dia ikut terlibat dalam operasi militer melawan pejabat Qing dan ikut ngerasain panasnya tempuran, serta nunjukin keberaniannya di medan nyata.
Aksinya berhasil dan cuma dalam hitungan minggu, kekaisaran ratusan tahun itu akhirnya runtuh. Umurnya waktu itu masih 24 tahun, tapi semangat dan keberaniannya udah membara. Pengalaman itu jadi batu loncatan penting dalam karir militernya. Habis Qing tumbang, Tiongkok bukannya adem, malah makin kacau gara-gara warlord yang saling rebutan wilayah. Chiang Kai-shek tetap setia ke Sun Yat-sen dan partainya Kuomintang, dan karena loyalitas serta keahlian militernya, dia diangkat jadi komandan resimen di usia 31 tahun dan ikut operasi buat ngelawan warlord di Fujian. Tahun 1923, Sun Yat-sen bahkan ngirim dia ke Rusia buat belajar militer Soviet, dan ini jadi tanda kalau Chiang dianggap bukan cuma jago tempur, tapi juga calon otak militernya Kuomintang. Kalau ditarik garis besar, periode antara 1906 sampai 1923 ini jadi masa pematangan Chiang Kai-shek. Jepang ngasih dia visi, Sun Yat-sen ngasih dia arah, Tong Menghui ngasih keberanian, Revolusi 1911 ngasih pengalaman lapangan, dan perang lawan warlord ngasih reputasi. Semua itu ngebentuk dia jadi figur yang siap naik level buat memimpin Akademi Militer Whampoa, sekaligus pelan-pelan disiapkan jadi penerus Sun Yat-sen. Begitu Sun Yat-sen meninggal tahun 1925, Partai Kuomintang langsung pecah jadi dua kubu. Ada kubu kiri dipimpin Wang Jingwei yang masih pengen gandeng tangan sama komunis buat narik dukungan dari buruh dan petani, dan di sisi lain ada kubu kanan yang lebih dekat sama pengusaha, tuan tanah, dan militer. Di tengah perpecahan itu, nama Chiang Kai-shek makin bersinar. Dia punya koneksi kuat dari Akademi Militer Whampoa dan pasukan yang terlatih disiplin. Dari situ orang mulai sadar kalau Chiang Kai-shek adalah calon kuat buat jadi pemimpin utama partai sekaligus pengendali militer. Tahun 1926, Chiang Kai-shek fokus buat ngakhirin era warlord dengan ngeluncurin yang namanya Ekspedisi Utara, yaitu kampanye militer buat nyatuin Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Secara resmi, Kuomintang masih kerjasama dengan Partai Komunis dan dapat bantuan tambahan berupa senjata dan pelatihan dari Soviet. Tapi pada prakteknya, Chiang pakai aliansi itu buat dorong kekuatan militernya. Buruh bantu bagian logistik dan bikin mogok di kota-kota, sedangkan tentara Kuomintang maju lewat beberapa rute. Setelah Chiang mulai ekspedisi utara, hasilnya langsung kelihatan. Dari akhir 1926 sampai awal 1927, pasukan Kuomintang berhasil nguasain kota penting kayak Wuhan, Nanjing, dan Shanghai. Nah, waktu di Shanghai, Partai Komunis sudah duluan ngatur para buruh. Tujuannya biar buruh-buruh ini bisa bantuin tentara Kuomintang masuk ke kota dengan cara mogok kerja dan bikin kerusuhan kecil, jadi lawan bisa lebih gampang dikalahin. Tapi para pengusaha dan geng lokal di Shanghai ini justru nggak suka kalau komunis punya kuasa yang besar, jadi mereka ngedesak Chiang buat ngurangin pengaruh komunis. Alhasil, 12 April 1927, pecahlah insiden Shanghai di mana Chiang Kai-shek ngerangkul pengusaha dan geng lokal buat nangkep dan bahkan ngeeksekusi ribuan orang mulai dari kader partai, anggota serikat, sampai simpatisan dari partai komunis. Peristiwa ini dikenal sebagai Shanghai Massacre atau April 12 First. Sejak saat itu, koalisi Kuomintang dan komunis resmi bubar. Abis urusan internal kelar, Chiang Kai-shek lanjutin lagi ekspedisi utaranya. Tahun 1928, giliran warlord terakhir yang masih kuat, yaitu kelompok Feng Tian, buat dihabisin. Pemimpinnya Zhang Shuolin mati kena bom di Mukden, dan anaknya Zhang Shuiliang akhirnya tunduk ke pemerintah Nanjing. Bendera Kuomintang pun berkibar di Beijing yang waktu itu diganti namanya jadi Beiping. Resmi deh Tiongkok bersatu dan masuk ke babak baru yang dikenal sebagai dekade Nanjing. Tapi kemenangan ini harus dibayar mahal dengan putusnya hubungan Kuomintang dan komunis sejak tahun 1927. Mao Zedong akhirnya bikin jalan sendiri, yaitu perang gerilya di desa-desa dan bangun basis pedesaan yang nantinya jadi kekuatan utama buat lawan Kuomintang. Dari situ, konflik Chiang Kai-shek versus Mao Zedong udah nggak cuma soal beda ide, tapi udah jadi rebutan soal siapa yang bakal nentuin masa depan Tiongkok. Mulai 1928, Chiang Kai-shek jadi pemimpin de facto Republik Tiongkok dengan pemerintahan pusat di Nanjing. Begitu naik jadi pemimpin, dia langsung ngerapihin birokrasi, bikin aturan lebih rapi, terus nargetin 3 hal besar yaitu ekonomi, pendidikan, dan militer. Kota-kota pesisir digarap duluan. Jalan raya dan rel kereta diperpanjang, pelabuhan dibenerin, pabrik tekstil dan mesin tumbuh,
layanan pos dan telepon diperluas. Di bidang keuangan, bank-bank negara dirapihin, terus tahun 1935 Chiang ngeluarin reformasi mata uang biar harga-harga bisa lebih stabil. Di sektor pendidikan, pemerintah dorong sekolah negeri, kurikulum nasional dan pemakaian bahasa nasional atau Kuoyu biar masyarakat dari berbagai daerah bisa nyambung satu sama lain. Untuk militer, Chiang ngerombak ulang pasukan, perketat latihan dan gandeng penasehat asing supaya para tentara bisa lebih profesional dan nurut sama komando pusat. Tapi Chiang memerintah dengan tangan besi. Kekuasaan berpusat di Kuomintang, media disensor, oposisi ditekan, dan aparat gencar memburu komunis. Korupsi merajalela dari pejabat sampai militer, sementara rakyat terutama petani terhimpit pajak tinggi, kerja paksa, dan harga gabah yang gak adil. Bencana banjir besar tahun 1931 makin memperparah penderitaan karena bantuan negara terbatas dan banyak warga yang tetap sengsara. Dari situ lahir citra ganda Chiang. Buat kalangan kota kayak pengusaha, pejabat, kelas menengah, dia dianggap modernis yang bisa bawa negara maju dan tertib. Tapi di desa, rakyat kecil ngerasa pemerintahannya keras, pajak berat, aparat galak, dan suara mereka nggak pernah didengar. Tahun 1934, lewat gerakan hidup baru, Chiang nyoba ngampanyein disiplin sosial dari kebersihan, pakaian, sampai hidup hemat. Di kota sih dianggap keren dan modern, tapi di desa cuma terasa sebagai aturan tambahan yang makin nyusahin. Sementara itu, konflik dengan Partai Komunis juga makin memanas. Antara tahun 1930 sampai 1934, Chiang ngelancarin operasi pengepungan ke basis komunis di Jiangxi. Strateginya ketat dengan blokade logistik, ngancurin desa yang dicurigai membantu, dan perang habis-habisan. Warga sipil banyak yang jadi korban. Tekanan makin berat sampai pada 1934, pimpinan komunis terpaksa keluar dari Jiangxi. Ini jadi awal Long March di tahun 1934 sampai 1935, yaitu perjalanan panjang ke barat laut yang akhirnya mengangkat Mao Zedong sebagai pemimpin utama kubu komunis. Mulai 1931, Jepang udah nguasain Manchuria dan bikin negara boneka di sana. Tapi Chiang tetap kekeh buat ngeberesin komunis dulu baru ngelawan Jepang. Kebijakan ini bikin banyak orang marah, terutama kalangan nasionalis di timur laut. Puncaknya pada tahun 1936 terjadi insiden Xi'an ketika Chiang Kai-shek diculik Jenderal Chang Shui-liang yang maksa dia berhenti perang saudara dan setuju bikin front bersatu buat ngelawan Jepang. Setelah negosiasi, Chiang dibebasin dan kerjasama Kuomintang dan komunis buat lawan Jepang mulai disusun. Tahun 1937 perang benar-benar pecah di jembatan Marco Polo. Perang Tiongkok-Jepang kedua resmi dimulai. Nanjing berhasil direbut Jepang, korban berjatuhan, dan pemerintah terpaksa cabut dari timur. Ibu kota dipindah ke Chongqing di daerah pegunungan, sementara pasukan Kuomintang tetap bertahan meskipun kalah di banyak front. Biar bisa nahan laju Jepang, Chiang Kai-shek mau nggak mau koalisi lagi sama Partai Komunis. Lahirlah Front Persatuan Kedua di mana Kuomintang pegang perang garis depan, sementara komunis fokus gerilya di belakang musuh. Kerjasamanya jalan, tapi saling curiganya juga nggak hilang. Jadi mereka malah sering tarik ulur di lapangan. Chongqing yang jadi ibu kota darurat sering dibom, tapi produksi dipindah ke pedalaman, jalur kereta dan pabrik seadanya tetap jalan, dan pemerintah berusaha jaga moral publik. Waktu itu, China dapat dukungan asing yang awalnya dimulai dari Uni Soviet yang kasih bantuan militer. Tapi setelah Jerman nyerang mereka di tahun 1941, bantuan ke Tiongkok jadi berhenti karena mereka lebih fokus ke kawasan sendiri. Abis itu, Amerika dan Inggris bikin program Lend-Lease buat suplai senjata dan logistik ke Tiongkok, terus Flying Tigers, yaitu kelompok pilot bergengsi Amerika juga ikut turut bantu dalam pertempuran di langit China. Tapi setelah Jepang berhasil nutup jalan Burma, suplai ke China jadi ribet banget sampai Amerika mesti bikin jalur baru lewat udara dengan terbang melintasi Himalaya buat ngirim logistik. Tapi di mata sekutu reputasi Chiang nggak bagus. Korupsi merajalela, suplai dari luar sering bocor atau hilang di jalan, dan manajemen perang berantakan. Hubungan Chiang Kai-shek dengan Jenderal Stilwell dari Amerika yang tegang pun bikin koordinasi militer dengan sekutu sering tersendat. Akibatnya fatal.
Banyak pasukan elit Kuomintang yang dilatih baik-baik justru hancur di pertempuran besar karena logistik yang kacau dan strategi yang buruk. Sementara prajurit yang tersisa dipaksa berperang terus sampai kelelahan. Di dalam negeri, ekonomi juga ambruk, inflasi meroket, dan kepercayaan rakyat ke pemerintah makin hilang. Setelah Jepang resmi menyerah di tahun 1945, situasi di Tiongkok bukannya adem malah muncul perang saudara jilid 2. Dua kekuatan besar yang udah lama berseteru yaitu Partai Nasionalis atau Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek dan Partai Komunis yang dipimpin Mao Zedong langsung balik berseteru. Bisa dibilang, perang saudara yang sebelumnya sempat ditunda gara-gara sama-sama lawan Jepang sekarang dimulai lagi. Di awal perang, posisi Chiang lumayan kuat karena dia punya banyak tentara serta akses ke senjata-senjata modern hasil bantuan Amerika Serikat. Tapi meskipun kelihatan punya modal kuat buat menang, ternyata di lapangan ceritanya nggak semulus itu. Mau punya strategi yang beda. Dia pakai taktik gerilya dengan nyerang kecil-kecilan, terus tarik mundur pasukan biar aman, baru balik lagi dengan serangan mendadak. Model ini bikin tentara nasionalis capek sendiri. Ditambah lagi, Mao dan komunis berhasil dapat simpati rakyat kecil. Mereka ngejanjiin tanah buat petani, hidup lebih adil dan nggak kayak pejabat nasionalis yang udah terkenal korup. Sementara itu, kondisi di kubu Chiang justru bertolak belakang. Korupsi yang merajalela, ekonomi yang kacau balau bikin rakyat kecil makin hilang kepercayaan ke Kuomintang dan Chiang Kai-shek. Akhirnya di tahun 1949, pasukan komunis berhasil ngerebut kota-kota besar satu persatu sampai akhirnya menguasai hampir seluruh daratan Tiongkok. Mao Zedong langsung ngumumin berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di Beijing. Buat banyak orang, ini jadi kemenangan rakyat melawan elit lama yang korup. Chiang Kai-shek nggak punya pilihan lain selain kabur. Bersama sekitar 2 juta pengikut setianya yang terdiri dari tentara, pejabat, intelektual, bahkan keluarga kaya, dia melarikan diri ke Pulau Taiwan. Mereka bawa apa aja yang bisa diselamatin, mulai dari harta, emas, arsip penting negara, sampai koleksi seni dan budaya Tiongkok. Sejak saat itu, Tiongkok terbelah jadi 2, dengan daratan yang dikuasai Mao dan komunis, dan Taiwan yang dikuasai Chiang Kai-shek dan para pengikut setianya dari Kuomintang. Habis kabur ke Taiwan, Chiang Kai-shek langsung bikin pulau itu jadi markas baru Republic of China atau ROC. Dia nggak main-main dan langsung nerapin pemerintahan militer yang ketat banget. Periode ini dikenal sebagai White Terror, di mana ribuan orang yang dianggap lawan politik ditangkap, dipenjara, atau bahkan dieksekusi. Jadi suasananya tegang banget dan rakyat harus hati-hati dalam bicara atau bergerak. Tapi di sisi lain, Chiang nggak cuma fokus ke kekuasaan. Dia juga serius bangun Taiwan jadi pusat ekonomi yang kuat dengan bantuan Amerika Serikat. Pabrik dibangun, industri mulai jalan, dan Taiwan perlahan jadi pulau yang makmur dan modern dibanding sebelumnya. Jadi meskipun pemerintahannya keras dan gak demokratis, ekonomi bisa maju pesat. Selama bertahun-tahun, Taiwan tetap ngaku sebagai satu-satunya China yang sah di PBB sambil terus menatap daratan yang dikuasai Mao. Tapi klaim ini akhirnya kalah di tahun 1971 waktu PBB mengakui Beijing sebagai wakil sah dari Tiongkok. Memasuki awal 1970-an, kesehatan Chiang Kai-shek mulai menurun. Tubuhnya nggak sekuat dulu lagi, tapi sifat keras kepalanya tetap sama. Dia nggak mau kompromi sama komunis di daratan Tiongkok. Bahkan sampai akhir hayatnya, Chiang tetap pegang prinsipnya kalau Taiwan harus tetap jadi Republic of China dan nggak boleh ngalah sama Beijing. Chiang Kai-shek wafat di Taipei tahun 1975. Kematian ini menutup satu bab besar dalam sejarah Tiongkok dan Taiwan. Tapi meski udah lama meninggal, sampai sekarang warisan Chiang Kai-shek di Taiwan masih terasa banget. Banyak orang masih ingat dia sebagai sosok yang bikin Taiwan bisa survive dan berkembang setelah kalah dari Mao. Infrastruktur, sekolah, pabrik, banyak yang mulai dibangun di bawah kepemimpinannya. Ekonomi Taiwan yang kuat hari ini sebagian besar bisa ditelusuri ke era dia. Tapi di sisi lain, masa pemerintahannya juga ninggalin bekas pahit. White Terror dan pemerintahan militer bikin banyak keluarga kehilangan anggota atau hidup dalam ketakutan. Sekarang, Taiwan modern tetap menghadapi dilema soal Chiang Kai-shek. Dia bagian dari sejarah yang bikin pulau ini maju, tapi juga simbol otoritarianisme dan penindasan.
Monumennya masih ada, beberapa nama jalan atau sekolah masih pakai namanya, tapi gelombang penolakan makin kuat. Ratusan patung Chiang bahkan sudah dibongkar dan dipindahkan ke satu lokasi khusus sebagai bagian dari upaya pemerintah menghapus jejak kultus individu dan simbol-simbol otoriter masa lalu. Dan di Tiongkok sendiri, Chiang Chih-si alias Chiang Kai-shek sampai sekarang dikenang sebagai tokoh konservatif yang gagal menyatukan negara dan menentang revolusi rakyat. Jadi di Taiwan dia bisa dianggap pahlawan sekaligus diktator, tapi di daratan Tiongkok namanya identik dengan lawan komunis dan sejarah yang kelam. Itu dia kisah Chiang Kai-shek dari tentara nasionalis, pelarian ke Taiwan, sampai warisannya yang masih bikin orang berdebat sampai sekarang. Taiwan maju karena dia, tapi white terror juga jadi bayang-bayang gelapnya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.